Udah, sekarang mending cerita aja deh, kenapa pengen bunga kamboja itu? Itu loh Indri, katanya sebagai hadiah jadian, dia pengen bunga kamboja. Hah? Gila apa itu cewek? Orang normal mah biasanya minta coklat, baju, atau apalah. Lah ini mau bunga kuburan? Kayaknya makin gak waras aja kakak gua yang satu ini. Karena suara ketawanya yang makin keras, makanya gue kebangun dong. Dan ketika gue lihat, ada sosok wanita yang lagi merayap di dinding, masuk dari ventilasi udara di atas rumah. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi guys, kali ini gue dapat kiriman cerita dari email. Pengalaman Sanjaya yang menurut gua, wah, gila sih. Dimana kakaknya pacaran sama hantu jadi-jadian. Siapa di antara lu yang punya pacar rada mencurigakan? Mending saran gua, lu cek dulu deh. Sebelum gue mulai, kayak biasa, subscribe dulu, like, komen yang banyak. Biar kita makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue, Daryl Aditya, sama RJ5 Official. Karena bakal banyak info seputar konten. So, gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Nama desa dan pemeran dalam cerita ini sudah disamarkan sedemikian rupa. Ini adalah cerita tentang sebuah dusun yang memang dikenal masyarakat banyak hantu jadi-jadiannya. Perkenalkan, nama gua Sanjaya. Gue berasal dari satu daerah di NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan ini adalah pengalaman horor gua ketika bertemu dengan makhluk jadi-jadian. Kejadian ini adalah kisah nyata yang gue alami di sekitar tahun 2008. Pada saat itu, gue tinggal di Desa Timbun, bukan nama sebenarnya. Di sana terdapat sekitar 8 dusun yang saling berdekatan. Namun, ada satu dusun yang agak terpisah cukup jauh. Sebut aja dengan nama Dusun Anyar. Nah, Dusun Anyar ini terpisah dari desa utama karena memang dibatasi oleh kuburan atau pemakaman umum di desa tersebut. Jadi kalau mau melewati dusun ini, maka harus melewati kuburan tersebut. Karena itulah jalan utamanya. Desa ini dikenal oleh masyarakat sekitar cukup seram. Karena banyak manusia yang berubah jadi hantu jadi-jadian. Saat sekitar menjelang maghrib, banyak banget petani yang baru pulang dari sawah. Nemuin orang dari desa Dusun Anyar ini lagi nyari bangke untuk dimakan di malam harinya. Ditambah lagi, beberapa dari mereka itu sering juga ngeliat hantu jadi-jadian itu lagi makan bangkai di pinggir sungai dekat semak-semak. Menurut cerita yang beredar, hantu jadi-jadian itu adalah mereka yang sedang mempelajari ilmu hitam. Entahlah. Dan disinilah cerita dimulai. Kakak sepupu gua, sebut aja namanya Andre, tinggal di sebelah rumah. Nah, gue ini sering nginep di rumahnya, begitu juga sebaliknya. Kadang gue sama Andre ini juga sering nginep di rumah nenek kami yang sudah sangat tua.
nenek sering meminta agar kami menginap di rumahnya. Berawal dari Andre yang tertarik dengan salah satu gadis di Dusun Anyar tersebut. Gadis di Dusun Anyar itu memang terkenal cantik-cantik. Namun jarang orang dari dusun luar yang berani jatuh cinta pada wanita di Dusun Anyar tersebut. Karena emang udah jadi rahasia umum di desa gua tentang makhluk jadi-jadian di dusun tersebut. Pada suatu hari sehabis subuh, gua, Andre, dan 3 orang lainnya rencana pengen jogging nih habis sholat. Kemudian kita siap-siap dan kumpul di tempat yang telah ditentukan. Kita berlima jogging kayak biasa, nggak mikir bakal terjadi kejadian yang aneh-aneh. Walaupun pada saat itu rencananya kita bakal ngelewatin kuburan dan juga Dusun Anyar. Saat mendekati kuburan, tiba-tiba aja gue nyium bau busuk yang sangat menyengat hidung. Semuanya pada nyium bau busuk tersebut, kecuali cuman kakak gue, si Andre. Aneh juga nih, kenapa si Andre bisa-bisanya nggak nyium bau busuk ini? Lanjutlah tuh kita lewatin kuburan tersebut. Dan sialnya, gue mendengar ada suara geraman seperti orang marah. Dan terlihat ada sepasang mata merah di samping semak-semak kuburan itu lagi ngeliat ke arah gua sama yang lain. Nggak tahu juga gua makhluk itu kayak lagi makan apaan. Tapi yang jelas bubarlah kita semua lari ketakutan. Bubar, gerak. Tapi mungkin karena panik dan juga nggak bisa mikir. Gue sama yang lain malah lari ke arah Dusun Anyar. Berada di kawasan ini buat gue sama yang lain jadi was-was buat jogging. Mau balik lagi takut ketemu sama si mata merah. Ya udah mau nggak mau akhirnya jogging diganti sama jalan-jalan kecil. Sambil nunggu matahari terbit nanti. Setelah matahari udah mulai kelihatan dikit, akhirnya gue sama yang lain mulai jogging lagi kayak biasa. Karena di situ gue sama yang lain mikir, masa sih ada hantu ketika matahari udah terbit? Lama gue sama yang lain jogging hingga akhirnya istirahat juga. Di pinggir jalan tempat anak muda pada kumpul yang jogging-jogging sekaligus ketemuan sama pacarnya. Entah kenapa pada saat itu ada 4 wanita dari Dusun Anyar yang sedang istirahat. Padahal dari tadi kita jalan gak sama sekali tuh nemuin temen jogging dari dusun tersebut. Gue sama yang lain pun merasa keheranan, tapi ya udahlah. Gue pikir mungkin mereka jalan duluan sehingga kita gak ketemu tadi di jalan. Dan dari sini jugalah awal pertemuan Andre dengan gadis dari Dusun Anyar tersebut. Wah, ada cewek cantik itu bro. Awas, hati-hati. Kamu tahu sendiri kan itu cewek dari mana? Alah, gak pedulilah. Yang penting cantik. Bener ya, tanggung sendiri nanti akibatnya. Tenang aja bro, udah biasa sama cewek beginian. Memang, cewek itu lumayan cantik. Tinggi sekitar 160 cm, kulit sawo matang, rambut sebahu, tapi mukanya agak terlihat tua. Dengan umur 23 tahun yang baru gue tahu belakangan. Si Andre ini emang bisa dibilang cowok yang keren dan suka gonta-ganti cewek. Sekali lirik bisa-bisa cewek tersebut langsung jadi akrab. Singkat cerita, ketika gue sama yang lain lagi istirahat, lagi lurus-lurusin kaki,
si Andre ini malah deketin salah satu cewek dari dusun anyar tersebut. Sebut aja namanya Indri. Setelah beberapa saat mereka ngobrol, akhirnya mereka berdua pamit dan langsung jalan bareng berdua. Entah mau ngapain. Kali kamu Andre. Beberapa saat setelah mereka pergi, gue sama yang lain juga balik ke rumah. Tapi nggak bareng cewek-cewek dari dusun anyar tersebut. Selama perjalanan pulang nggak terjadi apa-apa. Gue hanya sesekali ngeliat aja ke arah dimana gue ngeliat sosok mata merah saat berangkat tadi. Setelah beberapa hari, Andre sering bertemu dengan Indri karena suka dengan kecantikannya. Entah siang, malam, dia sering berkunjung ke rumah Indri. Namun anehnya, Indri sekalipun gak pernah mau ke rumah Andre. Entah kenapa. Tapi yang gue perhatiin akhir-akhir ini adalah Andre terlihat aneh dan wajahnya pun terlihat pucat. Gue sering bertanya sama si Andre itu, kenapa mukanya jadi pucat setelah habis pulang dari rumah Indri. Tapi dia itu selalu bilang kalau nggak apa-apa. Padahal ada salah satu temen gua yang bilang dia itu sering banget ngeliat Andre kalau lagi pulang lewatin kuburan sedang diikuti oleh sosok kuntilanak. Gue pun sering menasihati Andre agar nggak lagi berhubungan dengan Indri. Tapi dia selalu menolak dengan alasan sudah menyukai Indri. Bang, sudahlah, aku nggak tega. Kamu selalu pucat saat pulang dari rumah Indri. Pucat apaan sih? Orang gak ada apa-apa juga. Karena gue lagi malas berdebat, jadi gue diemin aja deh tuh si Andre. Sepertinya si Andre ini lupa kalau dia sedang memancing di air yang keruh. Setelah beberapa minggu sering ketemu, akhirnya jadian juga lah tuh si Andre sama si Indri. Dan hingga pada suatu waktu, si Indri ini minta hal yang gak wajar banget sebagai hadiah jadian, yaitu 5 buah bunga Kamboja. San, nanti jam 5 sore tolong bantu cariin bunga Kamboja ya, 5 biji. Hah? Buat apaan bang? Udah, ayo bantu cari aja, nanti aku kasih tahu. Ya udahlah, tapi kan bunga itu kalau di sini hanya ada di kuburan, Bang. Iya makanya, ayo bantu ambilin ke sana. Makin gila aja nih orang, pikir gua dalam hati. Ngapain amat coba nyari bunga di kuburan? Akhirnya tanpa pikir panjang, karena emang dia kakak gua sekaligus teman baik gua kalau lagi di rumah. Gua temenin lah si dia. Nah, ketika udah sampai di depan kuburan desa sebelah, ternyata si Andre ini nyuruh gue buat temenin dia masuk ke dalam juga. Karena emang dia takut katanya. Sempet kesel sama si Andre, tapi gue temenin juga lah tuh dia masuk ke dalam buat ngambil bunga Kamboja. Agak serem-serem gimana gitu, tapi ya mau gimana lagi. Selama ngambil bunga tersebut, gak ada kejadian apa-apa. Walaupun suasana yang udah sepi dan juga udah gelap. Tapi barulah pas kita udah sampai di depan pintu kuburan, samar-samar gue ngeliat ada sosok pocong berdiri lengkap dengan kain kafannya di bawah pohon beringin yang besar. Langsunglah di situ gue buang muka, naik motor langsung tancap gas. Di tengah perjalanan, Andre ini nampaknya sadar ada yang aneh sama gue. Lah, kamu kenapa San? Kok pucat begitu? Ah, nggak apa-apa kok. Aku lapar aja, makanya pucat. Kamu sih nggak makan dulu tadi. Udah, sekarang mending cerita aja deh. Kenapa pengen bunga Kamboja itu? Itu loh Indri. Katanya sebagai hadiah jadian, dia pengen bunga Kamboja. Hah? Gila apa itu cewek? Orang normal mah biasanya minta coklat, baju, atau apalah. Lah ini mau bunga kuburan. Ya nggak tahu, mungkin dia suka kali. Kayaknya makin gak waras aja kakak gua yang satu ini.
Setelah beberapa bulan mereka pacaran, lagi anget-angetnya nih, si Andre malah mutusin Indri. Gue sendiri nggak tahu apa penyebabnya. Tapi di saat mereka putus, Indri mengatakan, "Kalau kamu putusin aku, bakalan aku cari kamu ke rumahmu." Dengan menantang, Andre mengatakan, kalau berani silakan, cari aja. Saat inilah gue juga kena getahnya. Mulai sejak saat itu, hampir setiap malam gue mendengar ada suara geraman di sekitar rumah. Hingga pada suatu malam ketika gue lagi sama Andre nginep di rumah nenek, sekitar jam 3 pagi, gue mendengar ada suara di sekitar rumah. Namun kali ini bukan suara geraman, melainkan suara tawa wanita yang awalnya terdengar kecil tapi lama-lama jadi makin keras. Karena suara ketawanya yang makin keras, makanya gue kebangun dong. Dan ketika gue lihat, ada sosok wanita yang lagi merayap di dinding, masuk dari ventilasi udara di atas rumah. Karena posisinya yang pas di atas gua, saking panjangnya rambut wanita jadi-jadian itu sampai nyentuh ke kepala gue. Si Andre yang kebangun juga karena lihat sosok itu langsung ngibrit lari keluar tanpa ingat sama gue. Sialan banget lu, Andre. Jadi sosok yang gue lihat pada saat itu adalah wanita pakai baju merah. Mukanya pucat tapi lidahnya panjang. Rambutnya kelihatan acak-acakan, juga panjang banget. Suara nafasnya kedengeran berat. Dan yang paling aneh adalah mukanya itu rada mirip sama pacarnya Andre. Karena takut langsunglah gue merem sambil baca-baca doa. Tapi gak lama gue ngerasa tubuh gue itu kayak lagi melayang. Dan saat gue buka mata, bener aja, gue lagi ngelayang. Gila dong. Dan tepat di atas kepala gue ada sosok kuntilanak tersebut. Sepertinya dia pengen nyentuh kepala gue. Gue cuman bisa pasrah sambil baca-baca ayat Al-Quran yang gue ingat. Di situ sebenarnya gue pengen banget nutup mata karena emang lagi ketakutan. Tapi anehnya sama sekali nggak bisa. Hingga akhirnya gue jatuh dan tersadar. Di situ gue langsung lari buat keluar kamar. Gila, ini kayak salah satu scene di film Conjuring kalau kalian masih ingat. Pada saat keluar ternyata nenek gue kebangun dan nanya sama gue. "Kamu kenapa?" "Ya Allah, Nek, itu ada setan di kamar. Aduh, parah banget, Nek." "Oh, itu kakakmu yang dicari. Kan kemarin habis mutusin dia. Mungkin dia sakit hati." "Ya udah, Nek, aku tidur di sini aja ya bareng nenek." "Ya udah, di sini aja sama kakakmu." Malam ini kami semua tidur di kamar nenek. Kemudian pada pagi harinya gue panggillah Andre dan gue marahin sejadi-jadinya. Karena dari awal dia nggak mau dengerin omongan gue. Setelah kejadian menyeramkan itu, langsung gue konsultasi sama salah satu ustadz yang ada. Gimana caranya agar nggak terjadi gangguan itu lagi. Ustadz tersebut menyarankan agar kita membaca Al-Quran setiap malam sebelum tidur. Selama beberapa hari emang gue akuin suasananya tuh masih kayak serem banget. Tapi setelah konsultasi sama ustadz tersebut, berangsur-angsur keadaan jadi membaik. Sampai dengan saat ini, Andre nggak pernah cerita kisah cintanya sama cewek itu. Untungnya nggak ada kejadian yang lebih parah menimpa gua selain malam itu. Entahlah, gua nggak tahu kalau ada kejadian lain yang menimpa sama si Andre. Sekian cerita dari Sanjaya, pengalaman kakaknya pacaran sama makhluk jadi-jadian dari Dusun Anyar. Itu dia guys, sebuah cerita yang luar biasa banget dikirimin sama Sanjaya lewat email. Dimana di tahun 2000-an kayak gini masih ada loh ternyata dusun yang katanya banyak makhluk jadi-jadiannya.
Gue awalnya mikir itu cuman ada di film belaka. Merinding, Pak. Terima kasih Sanjaya telah berbagi ceritanya ke RJ5. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gua Fajar Ditya, RJ5, undur diri. Ciao.